ada posisinya di bawah gitu. Kandidat tuh nggak pernah ada posisinya di bawah. Kandidat juga nggak pernah ada posisinya di atas gitu ya. Jadi baik kandidat maupun perusahaan itu posisinya sama dan setara. Itu adalah momen di mana perusahaan bisa menilai Anda sebagai seorang kandidat untuk mengisi posisi ini, dan Anda juga bisa menilai perusahaan apakah memang perusahaan ini cocok untuk saya gitu. Jadi ini adalah kayak komunikasi yang dua arah gitu. Saya nggak pernah ngebayangin yang namanya wawancara itu komunikasi satu arah, dan itu adalah mindset yang memang teman-teman harus tanamkan ketika mau ada di wawancara, karena jadinya teman-teman tuh akan ngelihat ini tuh sebagai ya udah, Anda boleh menilai saya juga boleh menilai perusahaan, dan it's fair itu sih Karasti. Ini sebenarnya 2 poin yang bagus ya. Poin yang pertama, ngerasa takut dijudge, takut menyeramkan interviewer dan lain sebagainya, menjadi merasa punya power gitu kali ya, bahwa bukan saya doang nih yang dites, saya juga ngetes gitu, yang ngetes perusahaan. Dan yang kedua, kalau aku ngelihatnya adalah teman-teman jadi tulus pada saat wawancara. Karena teman-teman juga nggak kepengen kelihatan bagus aja, tapi benar-benar tadi kan tulus. Kalau aku dengan kata Kavina yang tadi, ketika dari kamu googling dulu gitu ya, terus pertanyaan berikutnya kan bukan cuma masalah tahu apa nggak tahu, tapi lalu terus apa yang menarik buat kamu gitu kan. Kalau berarti kan Kavina benar-benar pengen tahu apa adanya dari dia gitu kan. Dan juga tadi kan ketika bertanya pertanyaannya oke lah, bagus, canggih, tapi ketika itu nggak kelihatan tulus gitu kan, ditanya balik ya, kenapa kamu penasaran gitu kan. Betul, setuju. 2 poin itu kali ya. Poin pertama setara gitu ya, poin itu kedua adalah jadi diri kamu sendiri. Nah, oke, ini 2 poin pertama dari Kavina. Ya, udah sering wawancara. Teman-teman, bukan hanya jawaban itu singkat, padat, dan jelas, plus di sisi yang sama teman-teman bisa ngelihat perusahaan yang saya lamar di sini itu cocok nggak sih buat saya. Bayangin Karasti, itu adalah 3 penilaian langsung yang teman-teman harus lakukan di tempat, dan itu ada skill yang saya bisa bilang memang agak sulit untuk bisa di-acquire gitu, apalagi bagi teman-teman yang baru pertama kali kerja. That's why inilah keberapa kalinya Karasti, aku nggak tahu deh ngebantuin Talent Asia ini berapa kalinya nggak tahu, tapi di Talent Asia teman-teman kalau tadi ngedengar Kamar tadi awal itu tuh ada kelas mentoring namanya gitu. Itulah kenapa aku selalu kayak balik lagi ke Talent Asia. Yang kedua yang dinilai ini adalah keterampilan atau yang biasa kita sebut dengan nama skill. Dan yang ketiga yang dinilai adalah sikap atau behavior. Kita breakdown sama-sama ya. Jadi pengetahuan itu apa? Misal aku lagi nyari seorang admin HR. Saya pengen dia itu bisa memiliki pengetahuan teknis terhadap dunia HR. Apa pengetahuan teknis dunia HR? Simple. Dia tahu skema potongan BPJS Kesehatan. Itu adalah pengetahuan teknis yang dia akan gunakan saat dia bekerja sebagai seorang admin HR. Atau saya pengen dia itu bisa tahu cara untuk menghitung pajak penghasilan 21 gitu ya. Itu juga jadi salah satu pengetahuan teknis. Nah, pengetahuan teknisnya bisa didapat kalau teman-teman enggak dari jurusan yang relevan seperti saya dan teman-teman yang lain mungkin ada di sini gitu ya. Teman-teman bisa meningkatkannya lewat kursus gitu. Makanya salah satunya ya di Talent Asia ini, karena Talent Asia ini adalah salah satu yang provide gitu. Ini adalah kemampuan teman-teman secara praktek gitu ya, untuk mengoperasikan hal-hal yang memang dibutuhkan dalam bekerja. Balik lagi ke contoh yang tadi, kalau misalnya saya mencari seorang admin HR, keterampilan apa yang saya pengen dia tahu? Simple, saya pengen dia bisa punya dan mengoperasikan Excel. Ya, jadi hal-hal tersebut yang dia harus bisa gitu. Sehingga, dan yang ketiga adalah sikap nih. Sikap tuh apa sih? Kayak behavior. Dan cara dia menjawab, cara dia berperilaku di masa lalu yang kita lihat selama proses wawancara. Dia itu kalau ada tantangan dikerjain dan dicoba dulu gitu. Jadi punya apa ya namanya ya, go mindset gitulah kira-kira ya. Can do attitude gitu ya. Can do attitude gitu. Dia punya kayak, wah susah nih, ya udah kerjain dulu deh gitu. Kayak gitu, hal-hal gitu. Nah, jadi itulah 3 hal yang nantinya kita breakdown ke pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan setelah wawancara. Jadi saya nggak nanya, kamu tahu nggak skema potongan BPJS Kesehatan?
Atau misalnya, kamu bisa pakai Excel? Bisa. Oh, biasanya pakai rumus apa? Bisa jelasin saya nggak kalau rumus lookup itu sebenarnya fungsinya buat apa sih? Misalnya kayak gitu. Atau coba dong diceritain di masa lampau waktu dimana kamu itu mendapat tantangan dalam berkuliah dan gimana kamu melakukan atau menghadapinya gitu. Nah itu semua pertanyaan itu dikeluarkan karena 3 faktor tadi. Saya mencari orang yang bisa tahu potongan skema BPJS Kesehatan, bisa Excel gitu ya, dan punya can do attitude gitu. Jadi itu sebenarnya yang teman-teman harus persiapkan. Makanya kalau misalnya kita ngomongin soal HR ya tadi ya, teman-teman harus punya pengetahuan teknisnya, teman-teman harus punya keterampilannya, dan teman-teman harus punya skillnya atau cara berperilakunya. Gitu kan Asti?